Pemilu legislatif telah berlangsung. 200.000 calon anggota legislatif tengah bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di 2.471 daerah pemilihan. Sementara peluang sukses seorang caleg hanya 10%. Total kursi yang diperebutkan caleg secara nasional ada 19.000. Semua kursi itu diperebutkan lebih dari 200.000 caleg. Jika diasumsikan hanya 10% caleg yang berhasil lolos sebagai wakil rakyat, sudah pasti ada 180.000 caleg yang gagal. Kecilnya peluang lolos dalam pileg membuka kemungkinan banyaknya caleg yang kecewa dan depresi, karena persaingan yang semakin ketat dan banyaknya peserta. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan pada pemilu 2009, sedikitnya ada 7.736 caleg gagal yang mengalami gangguan jiwa. Sebanyak 49 orang caleg DPR, 4 orang caleg DPD, 496 orang caleg DPRD 1, dan 6.827 orang caleg DPRD 2. Angka ini diharapkan tidak meningkat pasca pemilu legislatif yang baru dilaksanakan ini. Menang atau kalah sudah menjadi hal biasa dalam sebuah pemilihan umum. Namun kegagalan seorang politisi menuju parlemen bisa memunculkan berbagai akibat. Salah satunya adalah gangguan kejiwaan. Lalu seberapa besar potensi caleg depresi pada pileg tahun ini? Dan bagaimana caleg menyikapi hasil pemilu? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Dokter Ahli Kejiwaan, Dr. Citra Fitri, dan calon anggota legislatif dari Partai Nasdem, Ivan Hoseman. Selamat siang. Bu Dokter dan juga Mas Ivan, selamat siang. Saya langsung saja ke Mas Ivan ya. Mas, bagaimana nih menunggu detik-detik hasil? Kan Anda menyalonkan diri di DPRD DKI ya, DKI 6 ya. Bagaimana nih perasaannya menunggu hasil? Ya, saya rasa perasaan ini dialami oleh semua caleg. Betul ya. Gimana, deg-degan pasti ya? Kalau bahasa sekarang harap-harap cemas. Gitu. Oh gitu. Tapi tentunya apapun nanti hasilnya, ini kan kita masih lihat quick count ya, yang sekarang ada. Tentunya nanti keputusan yang lebih jelasnya di real count KPU nanti. Ya semua seharusnya harus siap apapun yang terjadi gitu kan, baik dia terpilih ataupun tidak. Saya rasa seperti itu. Baik, harap-harap cemasnya cenderung bagaimana nih Mas? Cenderung begini, karena kan tentunya tujuan kita untuk mencalonkan diri apa, gitu kan. Tentunya tujuan itu harus bisa kita capai apabila kita duduk dan terpilih. Gitu. Ya sekarang harap-harap cemasnya terpilih atau tidak. Betul. Tentunya kalau terpilih kita ya bisa langsung ya di parlemen. Jadi tujuan kita bisa menjadi wakil rakyat begitu ya. Kalau tidak terpilih tentunya harus tetap siap. Tapi ya kita mendukung teman-teman yang terpilih di parlemen. Dari data yang kita dapatkan begitu ya Mas. Ini kan usaha untuk menjadi caleg cukup effort begitu. Saya penasaran kalau Mas keluar biaya berapa nih Mas? Katanya besar untuk menyalek nih. Di DKI lagi apalagi, bagaimana tuh? Berapa Mas keluarnya nih Mas? Kalau biaya itu relatif ya, itu biar rahasia dapur itu. Betul. Tapi katanya di atas 500 sampai miliaran untuk caleg. Ya, betul ya? Saya rasa itu kurang lebih seperti itu ya. Pasti besar, karena ini menyangkut dengan, kita tahu lah biaya demokrasi kita saat ini sangat besar. Sekarang untuk kita, apalagi yang baru kan, yang sudah lama, yang sudah terpilih saja butuh biaya banyak. Apalagi contohnya seperti itu dana pribadi apa bagaimana tuh Mas? Tentunya ada dana pribadi, ada dari donatur dan lain sebagainya saya rasa. Baik, kalau dokter bagaimana melihat kemungkinan peluang caleg-caleg yang gagal akan terkena depresi atau kecewa paling tidak? Sebelumnya saya mau ucapkan selamat dulu untuk Mas Ivan dan caleg-caleg yang sudah berpartisipasi kemarin ya. Saya tahu itu setengah stresnya mereka ya. Ya paling tidak itu adalah suatu proses yang besar untuk maju jadi seorang caleg gitu kan. Karena kan di saat kita hanya santai-santai mereka sudah memikirkan negara ini, memikirkan kabupatennya, memikirkan daerahnya gitu. Kalau misalnya seberapa besar potensi sih sebenarnya ini hampir sama dengan orang yang putus cinta atau patah hati, tapi bedanya ini dalam kurun waktu yang sama gitu, jadi berjamaah gitu kan. Baik, 5 tahun sekali begitu ya. Seperti itu. Jadi, dan yang saya tahu sebelum jadi caleg ada proses yang dilewati ya Mas ya, tes kejiwaan juga waktu itu ya. Jadi sebelum caleg memang sudah ada tes-tes dari pihak siapa yang menyelenggarakan Mas? Dari partai atau dari syarat kita ada dari partai, tapi juga kan kayak misalnya kemarin tes urin itu juga salah satu persyaratan, itu partai mengadakan, jadi kita tes bersama. Kalau tes kejiwaan
itu masing-masing ya, Iya. masing-masing. Dan memang ada referensinya kan rumah sakit. Rumah sakit mana yang ditunjuk ada, Iya. memang ada. Kalau dari 2009 lalu, Bu Dokter, gimana nih si jumlah yang caleg yang gagal ini kondisinya bagaimana pada tahun 2009 mereka? Yang sudah pasti tahu mereka gagal begitu. Kalau kondisinya sih itu kan sekali lagi faktornya memang kalau kita bilang ada 3 ya, ada faktor biopsikososial. Jadi faktor biologinya memang sudah ada kerentanan genetik gitu. Jadi mungkin memang di keluarganya ada mungkin turunannya yang ada gangguan jiwanya. Baik. Kemudian psikososial itu gimana kepribadiannya dia, proses adaptasinya, terus sosialnya dari lingkungannya seperti apa. Baik, ditahan dulu, nanti kita akan membahas lebih detail mengenai itu karena harus jeda dulu ya Bu Dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.